Alhamdulillahi allazi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan juri kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya. Kita semua bisa bersua pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Shalawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan tausiah dengan tema membaca Al-Quran membuat hati menjadi tenang. Dewan juri kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran adalah firman Allah yang agung. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan karunia Allah yang wajib kita syukuri. Adapun salah satu cara mensyukuri Al-Quran adalah dengan membacanya. Dengan membaca Al-Quran, hati kita jauh lebih tenang, jauh lebih damai, dan jauh lebih tentram. Mengapa demikian? Karena jika kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan teringat kepada Allah. Kita akan berzikir kepada Allah. Barang siapa berzikir kepada Allah, maka hatinya akan selalu diliputi dengan ketenangan dan ketentraman. Banyak orang-orang di luar sana mengeluarkan banyak uangnya untuk membangun villa-villa di perbukitan, membangun villa-villa di dekat pantai, di dekat danau. Bahkan ada yang mengadakan perjalanan untuk menuju ke tempat yang sepi hanya demi untuk meraih ketenangan. Padahal ketenangan yang sesungguhnya adalah ketenangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Surat Al-Fat ayat 4. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketenangan berasal dari hati yang suci, berasal dari hati yang bersih, hati yang selalu ingat kepada Allah, hati yang berzikir kepada Allah. Sesuai firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan hanya mengingat Allah, hati bisa menjadi tenang. Kaum muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran membuat hati kita menjadi tenang. Membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dianggap sebagai ibadah. Allah berikan pahala bagi pembaca Al-Quran, baik pembaca itu sudah lancar membaca maupun yang masih terbata-bata. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min
fahuwa lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu bi alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja, maka Allah berikan kepadanya pahala satu kebaikan. Satu kebaikan setara dengan 10 kebaikan. Nabi tidak berkata alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Demikian banyak Allah memberikan pahala kepada pembaca Al-Quran. Namun demikian, masih banyak di antara kita kaum muslimin yang enggan membaca Al-Quran, yang jarang membaca Al-Quran, bahkan kadang Al-Quran sampai 1 tahun tak pernah dibaca, ditumpuk di atas lemari sampai debunya setebal 1 senti. Betul? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran akan menjaga kita selama di dunia sampai di akhirat. Al-Quran adalah penerang hati manusia, menerangi hati manusia dan juga menerangi di dalam kubur. Wa fil qabri nuran wa fil jannati rafiqa. Al-Quran menemani kita sampai masuk ke dalam surganya Allah. Wa fil qiyamati syafi'ah. Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat. Di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan telanjang, matahari panas sejengkal di atas kepala kita, maka saat itu ada sekelompok orang yang sudah berbusana dan tidak merasakan kepanasan. Lalu ditanya busana dan payung yang menaunginya itu, siapa kalian? Payung dan busana itu menjawab, aku adalah Al-Quran yang kau baca saat di dunia. Masya Allah. Oleh karena itu, wa minan nari sitraw wa hijaba. Al-Quran menjadi penghalang kita masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih diberi mata bisa melihat, monggo kita baca Al-Quran, kita hatamkan Al-Quran. Jangan hanya pada di bulan Ramadan saja. Kita usahakan istiqomah baca Al-Quran setiap hari. Tiada hari tanpa baca Al-Quran, supaya kita senantiasa mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita, mendapatkan barokah yang mengantarkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.